Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi jawab salam saya doakan yang banyak hutang cepat lunas. Hutang semua. Yang tadi jawab salam yang anaknya belum soleh cepat soleh. Yang suaminya belum soleh cepat soleh. Yang istrinya belum soleha cepat soleha. Yang tadi tidak jawab salam saya doakan suaminya nikah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Nabi nafsika wa zinata arshika wa bidada kalimatika ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Alim ya Azim ya Rabbal Alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَقَالَ أَيْضًا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Hadrat Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abdul Qasim bin Al-Baghdadi wa Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi wa Syekh Sirisi wa Syekh Muhammad Al-Qurfi wa Syekh Asnawi Tarimin wa Syekh Gandhi wa Syekh Manazazani mursyidi wa murabbi ruhi Syekh Ahmad Sultan Tabib Bisani Farasi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramin, para kiai, para alimil ulama, para kasepuhan, para asatidz wa asatidah, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus para kiai, para ulama, para guru yang hadir di majlis ini. Ayo kita doakan mudah-mudahan para kiai tambah-tambah umurnya, tambah-tambah rizkinya, tambah-tambah barokahnya, tambah-tambah istrinya. Ibu setuju ibu? Bukan orang setuju doang. Tadi soalnya ngucap amin. Gampang nomor sekian itu mah, yang penting para kiai, para ulama tetap sehat, ditambah barokahnya. Kenapa? Sebabnya nyari pengganti ulama mah susah, tidak seperti mengganti pejabat. Andai kata hari ini ulama kiai meninggal, nyari penggantinya, nyari 10, satu juga belum tentu dapat. Tapi kalau nyari pejabat, nyari dewan, nyari sekarang 10, 1000 datang. Belum pernah si Repi menyaksikan
di sepanjang jalan ada calon pemilihan kiai, spanduk, atau calon pelantikan ustadz, spanduknya nggak pernah. Coba calon bupati, calon dewan, dari Kebarosan sampai Cipocok itu udah nyampe 500-an spanduknya calon dewan. Kadang-kadang yang bikin repot, calonnya 8, partainya 1, calonnya 8, yang menang 1, yang 7 gila, kebanyakan calon. Nah makanya kita doakan mudah-mudahan para kiai khususnya di sini itu tetap sehat. Kemudian aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, mulai dari atas, dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT. Ada RT? Ada. RT itu apa RT? Kalau misalnya RT itu rugi terus, gaji nggak ada, diomongin terus sama warganya. Atur, orangnya sama aja, kirain saya aja. Doakan RT, RW, kecil-kecil pemimpin kita harus kita taati, wajib kita patuh selama beliau memerintahkan kepada jalan Allah. Doakan mudah-mudahan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Sohibil Hajat Bapak Kiai Haji Samin beserta keluarga, alhamdulillah beliau mengumpulkan kita semua dalam rangka mendoakan orang tuanya, sudah memberikan sedekah kepada kita. Jadi sedekah itu adalah lil ibarat, kita ngisi saldo. Saldo itu, sedekah itu adalah ngisi saldo kita. ATM-nya adalah sholat. Jadi digosoknya ATM itu ketika sholat. Mana pin ATM-nya? Pinnya adalah 44342. Kapan digeseknya ATM itu? Ketika sholat. Warzukni. Beda sholat kadang-kadang berdoa lagi, Allahumma ya Broni. Udah di sholat berdoa, habis sholat berdoa lagi, nggak masalah. Karena apa? Karena kita sudah ngisi saldo. Yang repot itu datang ke ATM, gosok-gosok ATM, saldo 0. Itu yang repot. Jangan nyalahkan sholatnya, jangan menyalahkan ngajinya. Katanya Refli, saya mah sholat 5 waktu rajin, tahajud kadang-kadang ada, duha juga dilaksanakan, ngaji rajin. Loh kok masih belaksat aja gitu. Jangan salahkan sholatnya. Tanya dulu, ATM kamu ada saldonya kagak? Tabungannya ada isinya enggak? Kalau nggak ada isinya, isi dulu saldonya. Itu kan jangan kayak orang Cipocok, nabung ke bank 1 juta, dapat seminggu diambil di ATM 1 juta, dapat 2 hari masuk ATM lagi orang itu, ambil lagi rencana berapa? 200.000. Kira-kira keluarnya 200.000. Kenapa nggak keluar? Karena nggak ada saldonya. Maksain orang Kebarosan di ATM sampai 3 jam, upok ini di ATM sampai 3 jam, dapat saldo. Pak, dari Kebarosan ya? Iya, pantesan. Kenapa? Lagi ngapain di situ? Lagi ambil uang. Berapa? 200.000. Pernah nabung nggak? Pernah. Kapan? Bulan minggu kemarin. Berapa? 1 juta. Udah jadi 1 juta? Udah. Kapan? 2 hari yang lalu. Terus sekarang mau ngambil lagi. Berapa? 200.000. Gila. Ramadan nggak ada saldonya. Nah makanya Sohibul Hajat mengumpulkan sedekah ini dalam rangka mengisi saldonya ketika mereka butuh suatu saat nanti, tinggal minta ke Allah, tidak malu. Kapan sih saldonya? Kadang-kadang sholat Jumat ya kan, biasanya kerotak lewat. Ini jangan pura-pura dulu. Di dalam sholat Jumat kerotak lewat pura-pura tidur. Tadi mas seger dikira, juga lewat kerotak tidur baru melek tidur. Lewat belum keropak ini, kalau belum lewat tidur aja, udah lewat mah bang. Harusnya isi itu tabungan kita. Umpama di kantong kita, kita sholat Jumat bawa uang 55.500. Kira-kira yang dimasukkan ke kotak amal yang berapa? Bohong bisul. Paling kencing yang dimasukkan. Resenya itu kencingnya bekas ngerok istrinya. Makanya marbot begitu ngitung duit bau minyak JP karena bekas ngerokan. Nah nggak masalah
Yang penting ada saldo. Ketika minta kepada Allah warzuqni tidak malu. Nah, mudah-mudahan sedekahnya Suhaibul Hajat itu diganti oleh Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan Suhaibul Haul, Bapak Buyut Kiai Haji Satus, mudah-mudahan beliau diperangkan alam kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya Allah yang mulia. Bapak Ibu kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini tidak lain karena adanya nikmat dari Allah. Nikmat apa itu? Satu, nikmat iman, dua, nikmat Islam, tiga, nikmat ihsan, serta nikmat sehat wal afiat. Kenapa tiga nikmat itu didahulukan? Iman, Islam, ihsan, karena itu yang pertama kali disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Dari Allah nyampaikan ke Malak Jibril, sampaikan ke Kanjeng Nabi, itu konsepnya tiga, sepaket bulat tiga, iman, Islam, ihsan. Tapi kenapa nyatanya sampai ke kebarosan itu meletot, tinggal dua yang sampai, satu nggak nyampe ihsannya. Nah, kita tes rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun ihsan ada berapa? Rukun iman, satu, iman kepada dua malaikat, tiga, iman kepada kitab, 4, iman kepada Rasul, 5, iman kepada hari kiamat, 6, iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rukun ihsan ada berapa? Nah, padahal itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari, ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, ada bahkan dalam kitab Arba'in Nawawi itu jadi induknya hadis, disebutnya Ummul Hadis. Kalau istilah Ummul Quran tahu semuanya orang kebarosan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Apa? Jarang-jarang ini. Marilah kita mulai majlis ini dengan membacakan Ummul Hadis. Nah, Ummul Hadis isinya 3 itu. Dalam Arba'in, Kanjeng Nabi ketika berkumpul dengan sahabat, datang Malak Jibril menyerupai laki-laki, bahkan hadisnya bersimpuh di kedua paha Kanjeng Nabi. Bertanya, ya Muhammad, ma huwal iman, wa ma huwal Islam, wa ma huwal ihsan. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhirih. Wa ma huwal Islam, al-islamu syahadatu an la ilaha illallah ila akhirih. Wa ma huwal ihsan, maka jawab Kanjeng Nabi, al-ihsanu an tu'mina billah, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Jadi rukun ihsan cuma 1. Apa? Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, dan bila tidak mampu melihat Allah maka anggaplah Allah melihatmu. Itu konsep ihsan. Iman itu adalah ilmunya ilmu akidah. Target daripada iman adalah pokok keyakinan kita. Golongan dalam iman namanya firqah. Ada firqah Jabariyah, ada firqah Mu'tazilah, ada firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada firqah Khawarij dan lain sebagainya. Yang paling bagus dari yang itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua Islam. Islam ilmunya namanya ilmu syariah. Target sasaran Islam adalah jasad. Aliran di dalam Islam dinamakan madhab. Ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Mayoritas Indonesia madhabnya Syafi'i. Yang ketiga namanya ihsan. Ilmunya ilmu tasawuf. Target sasaran ihsan adalah ruh manusia. Aliran di dalam ihsan namanya thariqah. Ada thariqah Qadiriyah,
ada Thariqah Naqsyabandiyah, ada Qadiriyah Naqsyabandiyah, ada Syadiliyah, ada Sakariyah, ada Tijaniyah, ada Utsmaniyah, ada Tujaliyah. Di Indonesia kurang lebih ada 42 Thariqah diurus oleh NU, namanya Jakman, Jamiyah Ahli Thariqah Muqtabaroh An-Nahdiyah. Rois amnya adalah Maulana Habib Lutfi. Tiga itu mestinya sampai kepada kita. Nyatanya kita kan lupa lagi, padahal penting. Mudah-mudahan ini harus saya sampaikan karena konsepnya dalam Bukhari, dalam Arba'in memang seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma. Bapak Ibu kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Membahas tentang haul. Haul asal kata dari hala yahulu haulan, yaitu binanya bina ajwaf wawi hawala, diiklar jadi hala. Haul, makna haul banyak. Ada haul bermakna kekuatan, daya upaya. Ada haul bermakna di sekitar. Tapi haul yang kita rayakan ini adalah datang tahun. Kalau bahasa ini ulang tahun itu haul. Ulang itu haul, tapi nggak mau orang hidup dikatakan haul. Mama ada anak kita yang ulang tahun, Pak pengen rayain ulang tahun. Oh ya udah, cantumkan haul anak saya yang kelima. Marah ibunya itu. Enak aja anak masih hidup dibilang mati. Kan kurang paham. Jadi haul itu adalah nemu tahun. Itu haul, ulang tahun itu artinya haul. Tapi memang benar dalam kamus besar bahasa Indonesia, haul adalah setiap tahun diperingati untuk memperingati wafatnya seorang ulama, seorang orang yang besar. Maka insya Allah sahibul haul adalah termasuk ulama-ulama ahli-ahli Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah repotnya ada sebagian orang yang anti haul, anti tahlil. Nah saya bingung. Tahlilan itu bid'ah. Tahlilan enggak ada dari sononya. Haulan tidak ada dari sononya. Muludan tidak ada dari sononya. Kata saya, bukan enggak ada dari sononya, elunya belum ke sono. Kapan lu dari sono? Sama siapa ke sono? Dapat apa dari sono? Sok tahu amat enggak dari sononya. Oh, pernah saya pernah debat sama orang-orang Wahabi. Itu kan. Ustaz kan sering acara maulidan rajaban. Iya, itu proyek saya. Jangan acak-acak proyek kiai itu, proyek santri. Kenapa? Itu kan muludan itu kan tidak ada di sononya, musnahkan. Rajaban tidak ada dari sononya, musnahkan. Tahlilan tidak ada dari sononya, musnahkan. Nanti kata saya, Ustaz zaman Nabi ada enggak? Enggak ada, musnahkan. Merokok di orang Wahabi. Udah melawan mereka mah gak usah pakai dalil. Gitu kan. Kita mengaji kita mau mondok tahunan, mereka mah cuma lihat di Google. Mbah Google enggak level. Makanya lawannya kayak gitu aja. Karena mereka tahlil itu enggak ada dari sono, lebih jangan tahlilan. Coba dibuka makna tahlil. Tahlil itu berasal dari kata halala yuhalilu tahlilan, artinya isi masdar dari lafaz halala, mengucapkan la ilaha illallah. Masanya dibid'ahkan, sedangkan kata Kanjeng Nabi afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama yang diucapkan oleh aku dan nabi-nabi terdahulu dari zaman Nabi Adam sampai zaman kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kalimat yang utama adalah la ilaha illallah. Nah saja sama mereka dibid'ahkan. Berarti mereka tidak mempercayai kalimat itu. Yang lebih hebat lagi, man qala la ilaha illallah
wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddah dan dipanjangkan la-nya, la hudimat lahu arba'atu alafi min dzambin minal kabair, akan dilebur 4.000 dosa besarnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, fa illam yakun syai'un minal kabair, bagaimana orang tadi tidak punya dosa besar, sudah bersih? Qala Rasulullah, Rasul menjawab, yughfaru li ahlihi, maka la ilaha illallah tadi untuk mengampuni keluarganya, istrinya diampuni, suaminya diampuni, anaknya diampuni, istrinya diampuni. Makanya ibu kalau ibu kalau mau dicandung, kalau mau dijadiin istri muda, nyarinya sama kiai. Iya, karena kiai rajin baca la ilaha. Nah, ibu malas ibadah ke bawah, gitu. Waqala Rasul, waqalu sahabat berkata lagi, ya Rasul, bila keluarganya, ibunya, bapaknya, istrinya, fa illam yakun syai'un minal kabair, tidak punya dosa besar, bagaimana ya Rasul? Qala Rasulullah, yughfaru li jiranihi, maka Allah ampuni tetangga terdekatnya selama tetangga itu tidak anti kepada tahlilan. Amin ya rabbal alamin. Setiap ada majlis zikir, tadi kita rayakan sini berzikirkan, setiap ada majlis zikir 40 rumah ke depan kebagian berkahnya, 40 rumah ke belakang kebagian berkahnya, 40 rumah ke kiri kebagian berkahnya, 40 rumah ke kanan kebagian berkahnya, disebabkan di satu tempat adanya tahlilan majlis zikir. Kebalikan, bila di satu wilayah, satu tempat ada perzinahan, 40 rumah ke depan kebagian dosanya, 40 rumah ke belakang kebagian dosanya, kiri kanan kebagian dosanya. Mending tahlilan, mending maksiat. Tahlilan, pahala dapat, berkat dapat, amplop dapat. Alhamdulillah. Bukan nyinggung Saiful Hajat, bukan. Jadi kenyataannya. Makanya seperti itu. Maka penting diadakannya tahlilan. Dari siapa? Itu riwayatnya ada di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Suyuti. Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'ata ayyamin. Sesungguhnya orang-orang yang mati, orang-orang yang sudah wafat itu akan diuji oleh Allah, ditanya oleh Munkar Nakir sab'ata ayyamin inkanu muslimina, itu selama 7 hari bila orang itu muslim. Ditanya selama 7 hari. Ada yang 3 hari, ada yang sehari, bahkan ahli-ahli Allah, wali-wali Allah lahzotan, hanya formalitas doang. Seperti riwayat siapa? Imam Sibawe. Ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man rabbuka? Apa Imam Sibawe? Ma makna man wa ma makna rabbuk? Man kalimat apa? Tuh, malaikat itu nggak ngaji nahu. Malaikat tidak mondok. Repot malaikat buat. Ayo kata Imam Sibawe, tanya lagi. Man nabiyuka? Man kalimat apa? Nabiyun jadi apa? Tarkibnya kaf kalimat isim apa? Waduh, harus nyari kiai ini kata malaikat. Gimana yang jago alat? Jangan pusing malaikat, lapor kepada ya Allah. Ada satu hambamu, ketika saya tanya malah nanya tarkiban ilmu alatnya. Nah, saya nggak pernah mondok. Kata Allah, udah itu namanya Sibawe, dia pakar ilmu nahu. Itu kan muridnya Imam Khalil bin Ahmad, masukkan ke surga. Itu hanya formalitas. Ada yang arba'ina yauman inkanu fasiqina. Ada yang diujinya, ditanya oleh Munkar Nakir sampai 40 hari. Inkanu fasiqina, kalau orang itu fasik.
Apa itu fasik? Fasik kalau sederhananya di dalam kitab Tafsir Jalalain, al-fasikina ay al-khuruju an ta'atillah. Salat mas salat masih rentenir, salat mas salat masih doyan mabok. Nah itu STMJ, salat terus maksiat. Nah itu fasik. Kalau orang itu fasik mati, maka diuji oleh malak munkar nakir, ditanya di soal itu selama 40 hari, ada yang sampai 100 hari, ada yang sampai 1 tahun sekali. Maka Imam Subki mengadakanlah tahlilan 7 hari ngatus makan puluh sampai haul. Untuk apa? Untuk membantu ahli kubur si mayit ketika datang malak munkar nakir bertanya, datang bantuan. Bukan dia dari sononya, imam ke sana. Gitu. Kita udah berapa ribu yang dibaca, ya kan? Al-Maghfurlah Buya Hamka itu dulu anti tahlilan, anti kunut. Jawab Buya Hamka, setelah saya membaca ribuan kitab, maka sekarang saya pakai tahlilan dan saya pakai kunut. Berarti kan mereka yang mengatakan anti bid'ah berarti baru baca 1, 3, 4 hadis doang. Hadisnya andalan. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Itu aja hadis andalannya. Setiap yang baru namanya bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Berarti tadi itu motor itu bid'ah, mic itu bid'ah, HP itu bid'ah. Ngomong bid'ah, dia HP-nya 3, kan repot. Nah makanya penting ya. Jadi penting untuk santri-santri biar ngaji. Penting tantangan zaman ke depan itu kan khususnya untuk generasi muda kita harus punya generasi yang akan datang. Jangan kayak santri sekarang pemuda itu kerjaannya nyuci motor sama nyuci burung. Kadang-kadang pagi-pagi subuh udah nyuci burung, orangnya belum mandi aja. Gitu kan, tiap hari nyuci motor aja. Saya tanya, coba sih ngaji, jangan nyuci motor mulu. Khawatir nanti gimana kalau ibu bapak kamu meninggal, siapa yang mandiin? Jawab dia, gampang Ustaz, kenapa? Saya setim aja. Masya Allah, setim. Sekalian ganti oli servis sekalian. Macam-macam. Makanya ibu nih, orang tua tugasnya untuk mengarahkan pendidikan anak, biar anak itu tidak salah arah di zaman sekarang. Ibu sebagai orang tua, bapak sebagai orang tua, jangan pilih kasih dalam mendidik anak. Kadang-kadang kalau anaknya yang pinter dimasukkan ke SMP negeri, anak yang cerdas masukin ke SMA negeri, anak yang IQ tinggi simpen di perkuliahan negeri. Giliran anak yang idiot titipin ke kiai. Anak yang suka ngomong sendiri masukin pondok pesantren. Anak yang tidurnya ngiler titipin ke ustaz. Masya Allah, makanya saya pegel di rumah, di pondok, ngurusin santri idiot. Ngaji itu santri idiot paling depan, santri mama. Ngaji kebetulan ngaji Fathul Qorib. Kata saya, Dek, faslun fi ahkamis sholati. Lafaz faslun itu bisa dibaca 4 wajah. Faslun, faslun, faslan, faslin. Berapa wajah, Dek? 6 wajah. 4 wajah, Dek. Faslun, faslun, faslan, faslin. Berapa wajah? 6 wajah. 2 lagi mana? Wajah saya sama wajah kiai. Astagfirullahaladzim. Boleh gitu. Ada lagi ibu-ibu pilih kasih datang ke rumah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Diintip ibu bawa anak 1. Permisi, katanya Pak Kiai. Iya, ada baru. Jadi saya mau nitipin anak, mengodokin anak, mudah-mudahan bisa dibikin jadi ulama. Oh iya, ibu anak berapa? Saya anak 4 Pak Kiai. Anak yang pertama di mana? Anak pertama alhamdulillah sudah S2
SD jurusan apa? Jurusan hukum. Sekarang gimana? Baru jadi penjara. Yang kedua udah S1. Nah, jurusan apa? Jurusan istri. Mana sekarang? Baru aja setrum. Yang ketiga mah alhamdulillah Pak Kiai udah kerja. Kerja di mana? Di percetakan. Percetak apa? Cetak bata. Dikira mah konveksi gitu, bikin spanduk cetak bata. Nah ini mah yang keempat, yang musuh Pak Kiai. Ini mah kadang-kadang suka ngomong sendiri, ketawa sendiri. Kadang-kadang keluar ingus, keluar dongeng. Terus ini mah tolong didik sama Pak Kiai, mudah-mudahan jadi Kiai. Masya Allah, nyiksa Kiai itu namanya. Bu, Pak, ngaji itu susah. Jangankan anak yang otaknya setengah model gitu, si Rebi aja otak normal, ngaji itu susah. Gitu kan. Jangan pilih-pilih. Ini mah boro-boro masalah pesantren, kadang anak sekolah aja. Coba anak yang pesantren, apa Qurannya, kitabnya nggak pernah diganti-ganti, pecinya itu peci santri udah dari hitam sampai merah kayak saya ini. Darinya hitam udah bukan itu. Coba anak yang sekolah sekarang, seragam ganti 2 bulan sekali, belum seragam anak TK, belum seragam polisi, seragam apa dokter, seragam bengek banyak. Bukunya seminggu sekali ganti, penuh, beli buku paket. Tapi untuk anak ngaji Quran aja, Quran yang dipakai anaknya ngaji kadang-kadang bekas bapak tuanya. Udah 10-20 tahun Quran itu masih diwariskan kepada cucunya. Masya Allah, udah lecak Qurannya. Ngaji ke rumah ustaz, rebutan sama adiknya, rebutan Quran, sobek. Bilang ke ibunya, Bu, Quran sobek, gampang, gak usah dilem aja. Masya, dilem. Akhirnya dilem sama neneknya. Yang namanya udah tua, dilem salah. Akhirnya ketuker antara alam Nasr dengan alam Taro. Begitu beres ngaji, ditanya sama kakeknya, Dek, udah sampai mana kamu ngaji? Alhamdulillah, Adek ngaji udah sampai kedua alam. Alam Taro dengan alam ketuker. Belikan biar semangat. Tuh sarungnya, tuh Quran yang baru, tuh kitabnya. Itu kitab udah bekas kakek kamu, ganti kitab yang kosong. Tuh jurumiahnya, tuh alfiahnya, hafalkan. Biar semangat anak. Biar apa? Biar kita ada generasi penerus. Amin ya robbal alamin. Maka kembali lagi, ahli kubur ketika di alam kubur orang mengatakan itu sendirian, sepi, gelap gulita, padahal nyatanya tidak. Ketika jenazah dibawa ke kuburan, 3 perkara yang mengikuti. Pertama, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Umpama sekarang Pak RT mati, ya kan pasti mati. RT pasti RW pasti lurah pasti kiai pasti nanti dulu. Kalau kiai mati nanti siapa yang nulis ceramahnya? Kiai mah paling akhir. Kalau kiai mati duluan, nanti siapa yang bikin tahlil, yang doainnya? Makanya kiai mah terakhir matinya. Amin ya rabbal alamin. Mati, maka yang mengikuti ke liang kuburnya 3 perkara: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Ketika masuk ke alam kubur, 2 perkara kembali, sedangkan 1 menemani di alam kubur. Apa yang kembali ke rumahnya? 1 keluarganya, 2 hartanya, sedangkan amal menemani si ahli kubur di dalam kubur. Maka ketika kita di kuburan sendirian, datang tiba-tiba makhluk yang ganteng, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan aneh dari alam kubur, kamu siapa? Putih, ganteng, kamu siapa? Aku adalah tahajudmu. Datang lagi, assalamualaikum, kamu siapa? Ganteng sekali. Aku adalah sedekahmu. Aku adalah sholat 5 waktumu.
aku adalah hajimu, aku adalah umrohmu. Amal-amal kita semua berbentuk seperti makhluk menemani kita di alam kubur. Kalau amal ibadahnya bagus. Sebaliknya, kalau amal ibadahnya buruk ketika kita mati di alam kubur, harta kita kembali ke rumah, keluarga kita kembali ke rumah, istri kita dikawin orang lagi, beres kita pura-pura, nangis juga pura-pura, nangis hari itu dapat beres kita kawin lah, apalagi laki-laki, laki-laki mah, air mata buaya, begitu istrinya nangis, apa istrinya mati, nangis di kuburan. Kenapa? Istri saya. Kenapa? Istri saya mati. Tenang, ada yang muda. Mana? Dia ada yang muda mana? Kembali. Ternyata orang yang amalnya buruk ketika dia di alam kubur sendiri, benar kata laki-laki yang buruk rupa, yang seram, mata melotot, serem. Ditanya, man anta, kamu siapa? Hei laki-laki yang seram. Aku adalah amal burukmu, aku adalah ribamu, aku adalah rentenirmu, aku adalah judimu, aku adalah balak enammu, aku adalah caturmu, aku adalah jokermu. Datang dengan buruk rupa, bukan menemani, bukan, tapi menuntut pertanggungjawaban kita. Maka tadi didoakan oleh Pak Kiai, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jadi gambaran alam kubur dua, hufratan min hufarin niran, rawdah min riyadil jannah. Rawdatan min riyadil jinan adalah na'imul qabri, kenikmatan kubur, gambaran surga. Sedangkan hufratan min hufarin niran adalah adzabul qabri, siksa kubur dan gambaran neraka. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir di sini, itu dibebaskan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan sahibul haul, mudah-mudahan sekali lagi itu dimasukkan ke golongannya ahli-ahli Allah, masukkan ke golongan para ulama, sebab mereka mah ulama tidak mati. Atau siapa katanya replik ulama mati? Kan ayatnya jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Hidup itu sebentar, mati juga sebentar. Kenapa saya mengatakan sebentar? Buka ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan mencicipi, merasakan mati. Maka teksnya dha'iqah, arti dha'iqah nyicip. Yang namanya nyicip sedikit. Ini mah, tuh ada sayur asem, cicipin, ada sesendok, suruh nyicip. Pas, itu nyicip. Tuh ada sayur asem, nyicip, habis 3 mangkok. Bukan nyicip mendoyan. Itu namanya nyicip. Ya seperti bapak, ibunya lagi masak. Ibunya lagi masak sayur. Jadi saya masak sayur, datang suaminya, Pak, icipin dong sayur asem. Pas enggak sayur asem mama? Dicipin oleh bapaknya. Ini sayur apa sayur garam? Kenapa? Asin. Oh, marah kan. Nah, itu kalau suaminya tidak punya etika, tidak punya ilmu. Kalau suaminya punya ilmu, punya etika, nggak bakal kayak gitu. Pasti gini, Pak, ini sayur asam, dicipin dong, sini cipin. Enak banget ini. Ini istri bapak udah mah cantik, bohai, bahenol, pinter lagi masaknya. Cuman bapak pengen nanya, ini beli garamnya di mana? Di warung Mang Supri. Oh, besok mah jangan beli garam di Mang Supri lagi. Kenapa gitu, Pak? Garam di Mang Supri mah aslinya kebangetan. Berarti sayurnya asin. Oh ya maaf bapak, tadi ibu pas lagi masak ngelamun, akhirnya kebanyakan garamnya. Emang ibu ngelamun apa? Ngelamun bikin bapak. Oh, kalau bisa, gak usah pakai ribut. Kembali lagi,
maka konteksnya nyicip za'iqah. Setiap yang hidup pasti akan menyicipi namanya mati. Hidup sebentar, mati sebentar. Yang lama adalah kehidupan setelah mati. 1 hari di akhirat bandingannya sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Kita umur katakanlah 63 tahun, itu paling berapa menit hidup di dunia. Di alam kubur juga hanya hitungan berapa menit hitungan di akhirat. Nanti yang lama adalah ketika kita berkumpul di mahsyar, digiring ke jembatan Shiratal Mustaqim melewat. Sedangkan satu riwayat mengatakan jembatan Shiratal Mustaqim 1000 tahun belok kiri, 1000 tahun belok kanan, 1000 tahun turunan, 1000 tahun tanjakan. Bahkan ada yang tidak sampai-sampai, akhirnya nyemplung ke api neraka. Itu perjalanan sejatinya. Hidup masa sebentar, mati juga sebentar. Maka para ulama, para ahli-ahli Allah, para wali min auliyaillah, mereka tidak mati. La yaqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Enak enggak? Enggak enak? Saya enggak enak. Jangan kau berkata kepada orang-orang yang mati di jalan Allah, para syuhada, para aulia-aulia Allah, itu amwat bal ahya, tetap mereka tetap hidup. Ada orang ahli tafsir mengatakan hanya ilmunya saja yang hidup. Silakan, itu ahli tafsir. Saya lebih berpedoman pada tafsirnya Tuan Syaikhul Qadir Jilani, yaitu tafsir Al-Jailani, tetap hidup. Walakin la tashkurun, hanya kita tidak tahu seperti apa kehidupan para aulia Allah setelah pasca kematian ini. Itu yang jadi pertanyaan, yang jadi PR kita. Mereka hidup. Sultan Banten tetap hidup, Syekh Nawawi Tanah tetap hidup, Syekh Asnawi Caringin tetap hidup, Syekh Suhari Cilegon tetap hidup. Hanya kita tidak tahu seperti apa kehidupan mereka. Mereka tetap membimbing murid-muridnya, mereka tetap membimbing umat-umatnya untuk sampai semuanya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, karena saya diamatin jangan lewat dari 30 menit. Dan kenapa? Kalau lewat 30 menit takut hitungannya lembur. Kurang-lebihnya saya mohon maaf kepada para kiai, kepada para kesubuhan di sini. Mohon doanya karena saya juga masih dalam tahap belajar, masih makin ilmu. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah, dan saya doakan mudah-mudahan hadirin yang di sini itu tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.